Pernah nggak sih ngerasa pesan penting kamu tuh kayak hilang aja gitu di tengah ramenya media sosial? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu kerangka kerja keren, namanya RAS. Ini tuh strategi jitu biar pesan kamu nggak cuma didengerin, tapi bisa viral. Oke, kita mulai aja ya. Pernah kan ngerasain udah bikin konten yang menurut kita penting banget, bermanfaat, pas di-post responsnya sepi. Udah buang-buang waktu, tenaga, rasanya kayak teriak di tengah hutan tapi nggak ada yang nyaut. Hampa banget. Tenang, kamu nggak sendirian kok ngalamin ini. Jadi gini masalahnya, di sosmed itu mau sebagus apapun pesan kita, awalnya tuh cuma dianggap berisik aja, cuma noise. Sampai akhirnya audiens kita memutuskan buat ngasih perhatian. Nah, disinilah kita butuh strategi. Anggap aja RAS framework ini semacam senjata rahasia buat bertahan di tengah medan perang digital. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. R, yang artinya relevan atau relevan. Coba bayangin deh, ini tuh kayak password buat ngebuka pintu perhatian audiens kamu. Kalau passwordnya salah, ya udah pintunya bakal kekunci terus, gak bakal kebuka. Nah, ini bagian yang seru. Ada psikologi menarik di baliknya. Kita sebagai manusia tuh ternyata lebih takut kehilangan sesuatu daripada seneng dapat sesuatu. Namanya loss aversion. Jadi daripada ngomongin manfaat asuransi yang kedengerannya abstrak dan buat nanti-nanti, jauh lebih kena kalau kita ngomongin cara supaya tabungan kamu nggak ludas kalau sakit. Nah kan, itu ancaman yang nyata banget, yang semua orang pengen hindari. Relevan itu juga soal konteks. Coba deh lihat tabel ini. Pesan olahraga 30 menit sehari itu bener banget, gak ada yang salah. Tapi, coba deh kasih pesan itu ke pekerja kantoran yang lagi kejebak macet pas pulang kerja. Itu jadinya kayak spam kan, gak nyambung sama sekali sama situasinya. Tapi, coba ganti pesannya jadi cara olahraga 5 menit di kursi kantor. Nah, ini baru jadi jembatan. Bukan lagi spam, tapi solusi nyata buat kondisi dia saat itu juga. Dan ini dia kuncinya biar pesan kita jadi super relevan. Harus spesifik banget. Lihat perbedaannya. Kita mulai dari yang biasa banget. Ayo makan buah. Ya oke lah. Bosen. Naik level dikit. Makan buah pagi-pagi bagus buat pencernaan. Udah mulai mendingan. Tapi coba lihat level 3 yang super relevan. Sering kembung pas di kantor, coba deh pagi ini ganti gorengan pakai papaya. Wow, rasanya personal banget kan? Kayak ngomong langsung ke orangnya, nyentuh masalah spesifiknya dia. Kena banget. Oke, kalau perhatian mereka udah kita dapat lewat relevansi, sekarang saatnya masuk ke pilar kedua, A, untuk actionable. Artinya, pesannya harus bisa langsung ditindaklanjuti. Tugas kita sekarang simple, bikin mereka gampang banget buat ngelakuin sesuatu. Coba deh lihat angka ini. Ini penting banget. Kenapa? Karena instruksi apapun yang bisa dikerjain kurang dari 2 menit, tingkat suksesnya 80% lebih tinggi. Alasannya simpel. Otak kita itu pada dasarnya pemalas, didesain buat hemat energi. Jadi begitu ada yang ribet dikit, ada gesekan dikit, otak kita langsung cari alasan buat nunda. Dan akhirnya, gak jadi dikerjain sama sekali. Nah, slide ini ngejelasin perbedaannya dengan keren banget. Pesan yang abstrak itu kayak pasir di tangan, susah dipegang, gampang buyar. Contohnya, ayo dukung produk lokal. Oke, terus aku harus ngapain? Bingung kan? Bandingin sama pesan yang konkret, yang kayak peluru, tepat sasaran. Cek labelnya, cari logo bangga buatan Indonesia. Jelas, bisa dilakuin sekarang juga pas belanja. Atau ini, perbaiki posturmu. Abstrak, tapi kalau tarik bahumu ke belakang, sekarang juga. Nah, itu bisa langsung kamu lakuin saat ini juga. Jadi sebelum kamu ngepost konten apapun, coba deh pakai checklist simple ini. Pertama, tanya, ini bisa dilakuin sekarang juga nggak? Kedua, ada kata perintah yang jelas nggak? Kayak klik, tulis, setel. Dan yang paling penting, butuh energi seberapa besar. Kalau kira-kira lebih dari 5 menit, wah coba deh disederhanain lagi. Wajib. Oke, sekarang kita masuk ke pilar terakhir. Dan ini yang paling powerful. S untuk shareable. Ini tuh kayak efek pengganda. Efek bola salju yang bisa mengubah audiens kamu jadi tim marketing kamu. Dan hebatnya, gratis. Ini nih, inti dari kenapa orang mau nge-share sesuatu. Kalau kamu paham ini, cara kamu lihat konten bakal berubah total. Jadi gini, orang nge-share konten itu bukan karena mereka suka sama kamu atau brand kamu. Bukan. Mereka nge-share karena konten itu bikin diri mereka sendiri kelihatan keren, pinter, atau peduli. Konten itu cuma alat buat nunjukin identitas mereka. Jadi, poin kuncinya adalah setiap konten yang di-share itu punya yang namanya mata uang sosial. Misalnya, orang nge-share infografis yang rumit biar kelihatan pinter.
Mereka nge-share kampanye donasi biar kelihatan peduli. Atau mereka nge-share meme soal capeknya meeting Zoom biar kelihatan relate dan lucu di mata teman-temannya. Tugas kita adalah ngasih mereka mata uang itu lewat konten kita. Selain itu, ada satu lagi motif yang kuat banget. Keinginan buat nolong orang lain. Atau bisa kita sebut faktor rasa bersalah. Bayangin deh, kamu dapat info penting banget. Misalnya, cara ngenalin gejala awal serangan jantung. Kamu bakal ngerasa bersalah kan kalau nggak langsung nge-share itu ke grup WA keluarga? Nah, itu dia. Ada rasa kewajiban buat ngelindungin orang-orang yang kita sayang. Penting juga nih buat ngebedain antara konten yang di-save sama yang di-share. Beda loh. Konten yang di-save itu biasanya teknis, panduan, how to guide, pokoknya yang butuh dipelajari nantinya. Nah, kalau konten yang di-share itu biasanya emosional. Isinya tentang identitas. Kayak quotes yang ngena banget sama perasaan mereka saat itu juga. Dan ini dia tips jitunya. Strategi pamungkas. Usahain bikin konten kamu tuh cukup bermanfaat buat di-save, tapi juga cukup emosional buat di-share. Jadi gabungin nilai praktisnya sama pemicu emosi dan identitas. Kalau ini berhasil, jangkauannya bisa meledak. Oke, yuk kita rangkum semuanya. Kita udah bahas R untuk relevan, A untuk actionable, dan S untuk shareable. Anggap aja ini checklist terakhir kamu sebelum klik tombol publish. Coba sebelum posting, tanyain 3 hal ini ke diri sendiri. Pertama, relevan. Konten ini beneran nyelesain masalah spesifik buat orang yang spesifik? Nggak. Kedua, actionable. Ada perintah yang gampang banget yang bisa dilakuin kurang dari 2 menit? Nggak. Dan ketiga, shareable. Kalau orang nge-share ini, apa itu bikin mereka kelihatan keren, pinter, atau jadi pahlawan buat teman-temannya? Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungin. Buat konten kamu yang berikutnya, dari 3 pilar ini, relevan, actionable, atau shareable, pilih satu aja yang mau kamu fokusin buat diperbaiki. Mana yang mau kamu coba dulu? Pilih satu dan langsung praktekan. Mulai dari sana.